Salam jumpa pemirsa, apa kabar Anda? Saya Rahma Mandasari kembali menjumpai Anda dalam program Selasar Budi. Di sini kita akan bertemu dan berbincang-bincang dengan orang-orang yang menginspirasi untuk selalu berbuat kebaikan. Sosok inspiratif pada episode kali ini datang dari daerah Pangkalan Brandan, Sumatera Utara. Siapa dia dan apa yang telah dilakukannya? Sebelum kita bertemu dan berbincang-bincang, kita simak terlebih dahulu tayangan berikut. Beginilah impian setiap anak dalam menikmati masa kecilnya. Tumbuh dan berkembang dengan baik dalam lindungan kedua orang tua mereka. Namun tak semua anak bernasib sama. Ketika jutaan anak dibesarkan dalam buayan kasih orang tua, tidak sedikit juga anak-anak yang tumbuh tanpa kasih sayang orang tua mereka. Ditelantarkan dengan berbagai alasan. Tapi inilah yang membuka mata hati seorang perempuan berdarah Ambon, Katrina Talaksoru. Ya, sejak 9 tahun yang lalu, rumah sederhananya yang terletak di Pangkalan Brandan, Sumatera Utara, sudah menjadi tempat penitipan anak. Di rumahnya yang berukuran 6 x 8 meter persegi, ia menampung sekitar 20 orang anak dengan berbagai usia dan kondisi. Beberapa di antaranya adalah anak-anak berkebutuhan khusus. Berbagai aktivitas dilakukan Katrina bersama anak-anak asuhnya hingga tidur bersama di ruangan ini. Tidak ada biaya yang dikenakan oleh Katrina kepada orang tua anak asuhnya. Penghasilan suaminya yang bekerja sebagai guru menjadi andalan utama Katrina menghidupi keluarga beserta anak-anak asuhnya ini. Kekurangannya tertutupi dengan bantuan swadaya masyarakat dan berbagai usaha yang dilakukan Katrina, dari menjual makanan ringan hingga menjahit. Sehari-hari, Katrina dibantu 4 orang relawan dan anak-anaknya untuk mengurus anak-anak asuhnya, mulai dari memasak, memandikan, dan lainnya. Katrina tidak pernah mengeluhkan keadaan. Ia tetap bersyukur karena dalam keterbatasan, ia tetap hidup bahagia bersama keluarga dan anak-anak asuhnya. Pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Katrina. Halo Ibu, apa kabar? Kabar baik. Sedang sibuk apa ini Ibu? Wah, sedang sibuk belajar, mengajar bersama anak-anak yang ada di lokasi Tankei. Oke Ibu, ada berapa jumlah anak yang Ibu asuh saat ini? Anak yang saya asuh ada sekitar 30 anak. Laki-laki dan perempuan, ada yang berusia 2 tahun, ada yang berusia 3 tahun. Ya, itu asal mereka sebenarnya dari mana, Bu? Apa mereka di sini untuk sementara waktu atau bagaimana? Ya, ada yang sementara waktu, ada juga yang sudah ditinggalkan orang tuanya karena masalah keluarga ya, tidak ada keharmonisan dalam keluarga sehingga meninggalkan anaknya kepada saya. Ibu sejak kapan menampung anak-anak ini? Resminya menampung mereka itu mulai dari tahun 2003. Ada beberapa anak yang sudah saya bukan adopsi ya, tapi ada satu yang sudah saya anggap seperti anak sendiri. Jadi masuk di dalam daftar kakak kartu keluarga sebagai anak kandung. Berikutnya bermunculan satu demi satu sekitar tahun 2005. Terpikir oleh saya, kepingin membuat satu lembaga yang resmi, yang diketahui oleh pemerintah. Waktu itu Kepala Dinas Kabupaten Langkat, Ibu Dr. Anda, Ibu Ajija, dia menyarankan saya untuk membuka PAUD dan PKBM. Nah, saya mempelajari tentang PAUD dan PKBM. Ternyata sesuai dengan hati nurani gitu. Kemudian di tahun 2009 itu saya mengurus izin taman penitipan anak. Anak-anak mulai datang satu-satu, yang bayi, ada yang alasan ibunya bekerja dan lain-lain. Saya asuh mereka. Saya berharap satu waktu nanti mereka ini akan menjadi anak-anak yang hebat gitu. Jadi saya didik mereka
Itu dengan pembelajaran baby education, saya mulai mempelajari otodidak ya, karena kebetulan saya juga ada latar belakang guru. Karena ada restrukturisasi ya di Badan Pertamina sendiri, keluarlah aturan-aturan tentang pengurangan pegawai, termasuk guru-guru. Jadi kami diberikan pesangon. Nah, pesangon yang sedikit itulah saya pakai untuk membeli lokasi yang saat ini kita sedang ada di tempat ini, dan saya mendirikan sekolah ya seperti ini. Ini kan hal yang tidak mudah ya Bu ya sebenarnya. Nah, alasan apa yang timbul dari dalam diri Ibu sendiri untuk mau membuat kegiatan yang seperti ini? Saya nggak tahu apa yang membuat saya, tapi saya setiap malam itu sering nggak tidur. Lalu saya bilang, saya mau buat apa dengan hal-hal yang begini? Saya mulai baca beberapa buku, ya dari buku-buku tersebut saya dapat motivasi. Baik, Ibu ini kan juga ibu rumah tangga, Ya. punya suami, punya Ya. berapa anak ini Bu? Saya punya anak ada 4 orang. Ada 4 orang anak. Nah, itu kan sudah cukup merepotkan sehari-hari ya Bu ya. Lalu Iya. bagaimana cara Ibu membagi waktu begitu mengasuh anak-anak ini dan juga keluarga? Semua saya ajak keluarga untuk berbuat. Memang awalnya mereka ya pasti merasa berat hati. Mami nggak berpikir ke depan nanti bagaimana kalau ditertawakan orang, karena kita nggak punya apa-apa gitu. Papi juga cuma ya pegawai rendahan. Saya bilang, loh itu bukan pekerjaan kita, ini pekerjaan orang banyak, jadi pasti akan ada orang banyak yang turut membantu kita. Hingga saat ini masih berjalan, itu biayanya bagaimana Bu? Dari mana Bu? Memang kalau dihitung-hitung biaya tuh cukup besar ya. Tapi saya itu punya beberapa teman yang termasuk relawan. Dia juga membangkitkan semangat saya. Aku senang loh dengan cara ibu seperti itu. Buat aja Bu. Nah, saya yakin suatu waktu nanti ibu pasti akan dapat peluang. Nah, seperti itu. Tapi saya nggak pernah berpikir loh uang itu dari mana. Saya mau berbuat aja dulu. Apa yang kita miliki, potensi yang kita miliki, saya yakin dengan tangan saya ini bisa berbuat sesuatu yang mendatangkan hasil buat anak-anak yang saya asuh. Dalam belajar saya nggak perlu pakai bahan mahal-mahal, buku yang mahal-mahal. Sesederhana mungkin pun saya bisa jadikan bahan ajar. Sebagai contoh mungkin dari daun, dari dahan-dahan kering, karena kita ini kan namanya sekolah alam. Jadi potensi alam sangat besar yang bisa mendukung kegiatan pembelajaran. Baik Ibu Katrina, kita harus jeda sejenak, nanti kita sambung lagi ya. Pemirsa, selain menjadi tempat penitipan anak-anak, Ibu Katrina juga mendirikan sebuah pusat kegiatan belajar masyarakat atau PKBM gratis bagi anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu. Seperti apa kegiatannya? Kita simak terlebih dahulu tayangan berikut. Berlatar belakang sebagai seorang guru membuat Katrina mengerti akan pentingnya pendidikan. Bukan hanya bagi anak-anak asuhnya, tetapi juga bagi anak-anak di sekitar lingkungannya. Maka di tahun 2008, Katrina mendirikan pusat kegiatan belajar masyarakat gratis yang diberi nama PKBM Tanke. Bangunan sekolah yang amat sederhana ini berdiri dengan dana pesangon dari perusahaan tempat ia bekerja dahulu. Uang inilah yang ia gunakan untuk membeli tanah seluas 28 x 28 meter persegi yang berada tak jauh dari rumahnya untuk dibangun 2 bangunan berdindingkan tepas bambu sebagai tempat belajar. Dibantu 12 tenaga relawan pengajar, Katrina mampu menjalankan homeschooling dan PAUD untuk anak-anak tidak mampu di sekitarnya. Meski gratis, namun Katrina tetap mengutamakan kualitas. Dengan dana yang terbatas, Katrina tetap menyesuaikan dengan kurikulum yang ada. Bahkan untuk menutupi kekurangan, Katrina rela memanfaatkan barang-barang bekas untuk dijadikan bahan ajar kepada anak-anak didiknya.
Bagi Katrina tak perlu menunggu sempurna untuk berbuat baik pada sesama. Keterbatasan justru menjadi cambuk baginya agar terus berjuang, membesarkan dan mendidik anak-anaknya menjadi generasi harapan bangsa. Tadi Bu katakan bahwa biaya belajar itu bersumber dari uang pribadi Ibu ya awalnya. Nah kalau biaya hidup anak-anak ini 30 orang anak loh Ibu, dari mana? Makannya seperti itu dari mana Ibu? Ya memang kalau saya katakan semua mujizat. Kenapa saya katakan mujizat? Saya itu tidak pernah promosi atau minta-minta ke orang, bagi dong berasnya, bagi ininya. Tapi ketika mereka melihat apa yang saya lakukan, mereka sebenarnya sudah turut membantu, walaupun dikatakan tidak terlalu besar dananya, tapi sekarung beras, ikan sekilo, sayur mayur, seperti itu. Dan itu ditambah dengan biaya yang kami miliki. Seperti itu. Kalau mereka sakit, itu kan pasti biaya juga. Bukan suatu perkara yang gampang itu. Iya. Sudah pernah saya minta tolong ke puskesmas supaya mereka dibuatkan jam kesmas. Tapi sampai hari ini belum ada realisasi. Kebetulan saya punya kakak, itu namanya Ibu Tarigan ya. Ibu Tarigan ini dia punya klinik. Waktu saya bawa ke sana, dia katakan, sudah nanti saya bantu kalau berobat nggak usah bayar. Ada lagi satu balai pengobatan namanya Hanmar. Kalau sakit juga dia juga mau membantu. Baik, namanya ini unik, PKBM Tankei. Ini bahasa apa ini? Artinya apa Ibu? Iya. PKBM itu kan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Ya. Nah, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat ini kan harus punya nama ya. Saya beri nama Tankei. Itu sebenarnya nama hadiah dari bapak saya, karena dia berencana dulunya mendirikan satu yayasan namanya Yayasan Tankei. Tapi belum sempat berdiri, beliaunya sudah almarhum. Jadi saya mencoba untuk meneruskan visi misinya beliau. Nah inilah terjadinya Tankei, artinya itu sempurna gitu. Oke, ada tidak bantuan dari pemerintah dalam kegiatan operasional dari PKBM ini Bu? Jadi tahun 2009 saya ada dapat dari rintisan untuk PAUD. Ya bisa dibilang ala kadarnya rintisan ya. Saya beli ayunan, beli prosotan, beli mainan, dananya udah habis. Dan katanya cuma itu saja untuk rintisan pertama. Kemudian dari PKBM sama sekali saya belum pernah mendapat dana bantuan. Ibu kabarnya juga sempat menjadi pemulung begitu hanya demi menunjang kegiatan belajar mengajar di PKBM Tankei ini. Benar seperti itu Ibu? Untuk berbuat sesuatu yang gratis terpaksa harus ada bayar harga ya. Pengorbanan. Akhirnya saya jadi pemulung. Saya ingat sekali, hampir bisa dibilang tuh 3 bulan sekali, saya sering ke Jalan Palang Merah Medan ya. Karena saya tahu di situ ada kertas-kertas bekas. Ada juga pernah sekali, jangankan meminta ya, membeli pun saya nggak dikasih. Saya dengan seorang teman relawan juga ke sana. Dari Pangkalan Berandan naik sepeda motor itu 2 jam. Kami pergi niatnya mencari kertas-kertas bekas. Sesampainya di sana malah kami nggak dikasih kertas bekas. Ada di kantor-kantor juga saya minta kertas mereka. Saya manfaatkan untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus, untuk anak-anak PAUD yang saya anggap melalui kertas itu bisa menjadikan banyak sekali bahan ajar bagi anak-anak. Oke, tadi Ibu kan tidak sendiri ya, Iya. mendidik anak-anak ini juga bersama dengan relawan. Nah, mereka ini dari mana saja asalnya? Yang jelas relawan itu
pastinya dari tempat kami sini, tidak jauh-jauh. Karena kalau dari jauh mereka memperhitungkan kosnya ya, biaya transportasi dan lain-lain. Jadi itu umumnya orang-orang di sini yang saya ajak bekerja sama tanpa gaji. Ya, awalnya mereka gembira karena pastinya nggak setahun, 2 tahun pasti udah dapat uang gitu. Ternyata 1 tahun ditunggu nggak dapat gaji, 2 tahun ditunggu nggak dapat gaji, sampai udah berjalan dari tahun 2006 kami mulai tahun berdirinya ya, PAUD 2006. Jadi tahun 2006 itu mereka udah mulai bekerja. Itu mereka bergaji itu bisa dibilang ya hanya sekedar dapat minum, dapat makan, yang kami buat di tempat ini. Lalu bagaimana cara Ibu untuk membesarkan hati para relawan-relawan ini? Nah itu dia, saya ketawa. Gini loh, saya kagum atas pribadi mereka yang tulus. Saya cuma berpikir, kok bisa nyambung ya mereka itu dengan saya. Kok seide. Jadi tadinya mereka itu dari ibu rumah tangga, ada juga anak-anak gadis ya, yang masih kuliah juga ada. Jadi saya cuma meyakinkan mereka, orang bekerja pasti dapat makan. Nah saya sendiri nggak tahu makannya dari mana, gajinya dari mana, tapi saya tetap berusaha. Dan saya yakin ya lewat Dai TV ini pasti dong ada orang-orang yang bisa melihat, membantu guru-guru yang memang notabene tidak bergaji. Moto kerja saya itu sebenarnya saya terinspirasi dari Mario Teguh ya. Dia katakan, aku ada untuk orang lain menjadi kaya dan luar biasa. Itu saya ambil jadi moto kerja saya. Jadi saya berharap ketika relawan itu kerja dengan saya, pasti mereka menjadi orang-orang yang luar biasa. Itu mereka relawan-relawan yang baik hati, yang tanpa gaji, mereka cuma bercanda dengan saya. Wah, kita nih pasti ini ya, terkadang saya harus jual kelapa sawit yang ada di lingkungan sekolah ini, di belakang sekolah ini. Itu kalau sawitnya harganya naik, paling dibayar 1 kilo Rp1.000. Jadi kalau 30, berarti 30.000 kan. Ya kita bagi satu orang Rp5.000, mereka tertawa dengan senang hati. Inilah upah kita. Nah, mereka mensyukuri itu. Oke, bicara tentang kegiatan belajar mengajar ini Bu. Karena kan anak-anak yang sekarang ada di PKBM ini juga ada yang anak berkebutuhan khusus, ya, ada yang autis begitu. Nah, metode pendidikan yang seperti apa Ibu terapkan bagi mereka? Anak-anak yang berkebutuhan khusus itu saya sebut juga anak-anak spesial ya di sini ya. Mereka memiliki potensi berbeda-beda. Talent mereka itu berbeda-beda. Ada Marco itu hanya senangnya menggambar. Saya membina dia dengan menggambar, melukis apa yang dia suka. Terus seperti Marcelo, dia senangnya main bola. Saya biarin dia main bola, tapi pengetahuan yang lain dia juga suka. Ivan, dia senangnya bermain karakter ya, bernyanyi, mengikutin anak, ya saya ikutin seperti apa yang mereka mau. Sambil membenahi oka-oki mereka lewat bermain. Jadi mereka diperbanyak bermain, tapi bermain sambil belajar. Baik Ibu, kita harus jeda kembali, kita sambung kembali nanti. Pemirsa, seperti apa sosok Ibu Katrina di mata anak-anak didik dan juga relawan pengajar di PKBM ini? Kita simak tayangannya berikut ini. Orangnya baik, suka perhatiin kami. Mami suka marah-marah nggak Marcelo? Ya, marah sedikit gitulah. Marcelo senang nggak tinggal sama Mami? Senang, Senang, kenapa senang Mami? karena banyak teman, enak di situ. Enak. Rasanya saya bekerja sama Bu Catherine ini kok ada rezeki gitu, ada kesehatan, ada kesenangan gitulah. Selama saya mengenal Mami, nah, jadi saya senang gitu kan, terlalu baik buat saya.
Dia menolong, menasehati, mengasihi. Sosialnya tinggi, terus orangnya bersahaja, lalu dia tidak pernah memilih-milih dan memilah-milah dari latar belakangnya atau dari sukunya, dari perbedaan agama. Kesulitan apa yang Ibu hadapi di dalam mengelola PKBM Tanke ini? Sebenarnya kesulitan tetap ada ya, namanya sebuah pekerjaan. Apalagi yang notabene ini semua ditawarkan gratis. Tapi karena ada relawan-relawan yang siap membantu kami, ya walaupun itu sulit karena ini beban dan punya niat untuk membentuk PKBM ini berhasil, ya kesulitan itu kami coba untuk atasi dengan kerjasama. Saya bisa cerita sedikit saja ya, waktu terjadi angin puting beliung, ini atap sekolah kita ini pernah terangkat, ya namanya dari bahan nipah, daun nipah ya. Buku-buku dokumentasi, buku tamu, absen guru, habis kena air dan tulisannya pun tidak dapat dibaca. Itu termasuk salah satu penghambat. Tapi bukan berarti saya terus nggak mau bekerja. Sampai kapan Anda akan melakukan kegiatan ini? Ada beberapa bulan yang lalu dalam doa pribadi saya minta, karena saya melihat anak-anak yang kecil yang tidak punya orang tua di usia saya yang bisa dibilang sudah memasuki usia emas, timbul kesayangan, perhatian saya kepada anak-anak. Saya katakan, Tuhanku, berikanlah aku umur yang panjang, sampai aku bisa melihat anak ini menjadi anak yang dewasa. Sampai apapun yang saya lakukan ini boleh diteruskan oleh generasi-generasi saya di masa yang akan datang. Tidak harus anak kandung, tapi orang-orang yang sudah terbina di Tanke dengan sempurna tadi, mereka akan melakukan juga kepada orang-orang yang nantinya akan mengalami hal yang sama seperti kita di sini. Ibu Katrina, terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami. Pemirsa, persoalan mendidik anak tentu saja bukan perkara yang mudah, tapi generasi masa depan tentu saja menjadi tanggung jawab kita bersama. Semoga apa yang telah dilakukan oleh Ibu Katrina tadi dapat menggugah hati kita semua untuk selalu berbuat baik dan turut bertanggung jawab dalam mempersiapkan generasi muda yang kelak akan mengisi kemerdekaan bangsa dan negara. Sekian program Selasar Budi, tebarkan nilai kebaikan di setiap lini kehidupan. Sampai jumpa.